Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri Alfa dari klaster I2C dengan NPM 24782097. Nah, pada video kali ini saya akan melaksanakan video hands-on pada lab 11.5.5 Packet Tracer tentang subnet and IPv4 network. Nah, pada lab ini tersedia topologi dan addressing table yang belum lengkap pada IP, subnet, dan default gateway-nya. Nah, pada objectivity pada lab ini yaitu part yang 1 yaitu design an IPv4 network subnetting scheme, part 2 configure the device, part 3 test and troubleshoot the network. Nah, selanjutnya ada background atau skenario dalam lab ini, yaitu in this activity you will subnet the customer network into multiple subnet. Yaitu dalam aktivitas saya akan membagi jaringan pelanggan menjadi beberapa subnet. Nah, the subnet scheme should be based on the number of host computer required in each subnet, as well as other network condition like feature network host expansion. Yaitu skema subnet harus didasarkan pada jumlah komputer host yang dibutuhkan setiap subnetnya. Nah, jadi serta pertimbangan jaringan lainnya seperti kemungkinan perluasan host di masa depan. Gitu. Nah, pada instruksi part 1 yaitu subnet the assigned network, yaitu step 1 create a subnetting scheme that meet the required number of subnet and required number of host address. Yaitu membuat skema subnetting memenuhi jumlah subnet dan alamat host yang dibutuhkan. Nah, jadi in this scenario you are a network technician assigned to install a network for a customer. You must create multiple subnet out of the 192.168.0.0/24 network address space to meet the following requirement. Jadi dalam skenario ini saya adalah teknisi jaringan yang ditugaskan untuk memasangkan jaringan baru untuk seorang pelanggan. Jadi saya harus membuat beberapa subnet di ruang alamat jaringan, yaitu 192.168.0.0/24. Dan harus memenuhi syarat yang bawah ini, yaitu poin A, the first subnet the LAN A network you need a minimum of 50 host IP, yaitu pada LAN A ini diperlukan minimal 50 alamat IP address. Nah, poin B juga sama, dia memerlukan minimal 40 host address IP address. Lalu yang C ini, you also need at least 2 additional unset subnet for feature network expansion, yaitu kamu juga membutuhkan setidaknya 2 subnet tambahan yang tidak digunakan pada ekspansi jaringan di masa depan. Lanjut, di sini poin D. Pertanyaan, answer the following question to help create a subnetting scheme that meet the started network requirement. Di sini pada poin D ini terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama itu how many host address are needed in the large required subnet, yaitu berapa banyak alamat host yang dibutuhkan pada subnet yang terbesar, yaitu ini jawabannya yaitu 50 host untuk LAN A. Tuh. Nah, selanjutnya di sini pertanyaan lagi, what is this minimum number of subnets required, yaitu berapa jumlah minimum subnet yang dibutuhkan, yaitu minimal 4 subnet, yaitu 1 untuk LAN A, 1 untuk LAN B, dan 2-nya untuk
untuk perluasan jaringan di masa depan. Nah, yang terakhir yaitu the network that you are tasked to subnet 192.168.0.0/24. Nah, pertanyaannya, what is the /24 subnet mask in binary? Nah, berapa binary dari /24 ini? Jadi kalau binary-nya 255. Coba kita pakai kalkulator. Coba kita coba dulu. Nah, 255. Nah, ini 255. Oh, salah. Jadi kalau 255, nah ini Nah, ini untuk hasil dari /24. Jadi subnet masknya itu 255.255.255.0. Jadi binary-nya bisa dikatakan seperti ini jawabannya. Nah, untuk jawaban yang poin D ini pada what is the /24 subnet mask in binary-nya. Jadi jawabannya ini, binary-nya ini, dan subnet mask-nya ini 255.0. Nah, untuk poin D sudah terjawab semua. Oke. Nah, selanjutnya point E, the subnet mask in made up of two versions, the network version and the host version. This represented the binary by the ones and the zeros in the subnet mask. Nah, pertanyaannya, in the network mask, what do the ons represent? Yaitu dalam subnet mask, apa arti dari angka 1? Oke, angka 1 ini, dari angka 1 ini. Nah, jadi itu tuh menunjukkan bahwa itu bagian dari network. Sedangkan ini, in the network, what do zeros represent? Yaitu apa arti dari angka 0. Jadi angka 0 itu menunjukkan bagian dari host gitu. Nah, lanjut poin F, to subnet a network bit from the host version of the original network must are changed into subnet bits. The number of subnet bit defines the number of subnets. Oke. Nah, di sini bahwa ada 6 poin. 6 poin dengan pertanyaan number of subnets, number of hosts. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari poin A terlebih dahulu, yaitu /25 dengan biner dotted decimal subnet mask equivalent. Nah, di sini saya sudah menjawabnya di Excel. Nah, ini untuk /25, yaitu untuk jawaban subnet mask dari poin A ini, yaitu, nah ini jumlah subnet masknya itu yaitu
yaitu 2 dengan rumus karena kita memakai rumus 2 dipangkatkan 1. Nah, ini memakai rumus 2 pangkat N. Nah, 1 ini dari mana? Nah, 1 ini dari dari 1 ini. Gitu. Lalu di sini untuk hostnya caranya sama, rumusnya hanya saja beda di 2 dipangkatkan 7 sama dengan 128 dikurang 2. Maka host yang didapatkan adalah 126 gitu. Ini untuk poin 1 sudah terjawab semua. Lalu poin yang ke B. Nah, caranya sama, 2 dipangkatkan 2. Nah, maka jumlah subnet yang dihasilkan adalah 4 gitu. Selanjutnya untuk host per subnetnya 2 dipangkatkan 6. 64 dikurang 2. Maka host yang didapatkan yaitu 62. Jadi poin B sudah terjawab. Lalu poin yang ketiga, 2 dipangkatkan 3. Nah, maka jumlah subnet yang dihasilkan yaitu 8. Oke, sudah. Selanjutnya untuk hostnya. Nah, hostnya sama, 2 dipangkatkan ini berapa ini? 2, 3, 4 pangkatkan 4. Oke. Salah, seharusnya ini kurang 1. 2 dipangkatkan 5. Nah, 32 dikurang 2. Nah, maka host yang dihasilkan yaitu 30. Nah, lanjut poin D, 2 dipangkatkan 4. Nah, dihasilkan 16 untuk jumlah subnetnya. Lalu yang host 2 pangkat 4 juga ya. Nah, hasil kok 4 sih? 2 dipangkatkan 4. Ini kurang 0. Nah, maka host yang dihasilkan yaitu 14 sama poin 4 sudah terjawab. Lanjut poin 5. Poin 5, 2 dipangkatkan 2, 3, 4, 5. 2 dipangkatkan 2. Nah, benar. Ini sudah benar untuk jumlah subnetnya. Lalu 2 dipangkatkan 2 dipangkatkan 3. 8 kurang 6. Nah, hostnya yang dibutuhkan 8 kurang 6 yaitu 8 dikurang 2. Maka hasilnya untuk host subnetnya itu 6. Lalu yang terakhir poin 6. Poin terakhir yaitu 2 dipangkatkan 6. Nah, maka jumlah subnet yang dihasilkan yaitu 64. Berarti sama, ini jawabannya benar. Lalu 2 dipangkatkan 2. Nah, 4 dikurang 2. Maka host yang dihasilkan yaitu 2. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi. Ini kita kasih dulu minimal itu considering your answer above,
with subnet must meet the required number of minimum host address, yaitu berdasarkan jawaban di atas ini, subnet mask mana yang memenuhi jumlah alamat host minimum yang dibutuhkan. Nah, yaitu minimum, yaitu pada LAN A, yaitu minimum 50 host, di mana /25 ini /25 dan /25 ini mendapatkan host yaitu 126 host. Lalu yang kedua yaitu /26. Nah, /26 ini mendapatkan host 62 host. Jadi jawaban dari condition ini yaitu /25 dan /26. Lanjut ke condition, your answer above which subnet must meet the minimum number of subnet required, yaitu berdasarkan jawaban di atas, subnet manakah yang memenuhi jumlah minimum subnet yang dibutuhkan. Nah, yaitu kan yang dibutuhkan itu ada 4 subnet tuh. Jadi yang dibutuhkan yaitu ini /25 /26, /27, /28, /29 dan /30. Maka jawabannya adalah 5 ini, kecuali yang poin 1. Nah, selanjutnya pertanyaan ini, considering your answer above, which subnet must meet both the required minimum number of hosts and the minimum number of subnets required. Jadi berdasarkan jawaban di atas, subnet manakah yang memenuhi keduanya, jumlah host dan jumlah subnet minimum, yaitu /26 yaitu /26 ini. Ya, /26 yaitu menyediakan 62 host. Itu digunakan 62 host untuk itu cukup untuk LAN A dan LAN B. Lalu /26 dan subnetnya 4, yaitu cukup untuk 2 jaringan dan 2 cadangan. Jadi final jawabannya itu yaitu /26. Oke. Nah, selanjutnya kita skip step ini. Selanjutnya part 2 yaitu configure the device. Nah, sebelumnya saya sudah mengisi pada addressing table ini secara lengkap di Excel tadi. Oke, selanjutnya step 1 yaitu configure customer router, yaitu kita akan menambahkan secret password dengan kelas 123 dan password konsol Cisco 123, dan kita mengubahkan dan merubah hostname-nya dan menambahkan IP address dan subnet mask-nya pada port gigabit/0 dan gigabit/0/1. Oke, langsung saja pada customer router. Oke, di sini kita enak config, lalu interface kita kan setting secret enable dulu ya. Jadi di sini yang pertama hostname yaitu customer router. Oke. Lalu line console. Masukkan passwordnya yaitu password kok line console duluan, jalan nggak apa-apa. Line console itu berarti Cisco 123. Oke, selanjutnya login.
exit, lalu enable secret, yaitu kelas 1, 2, 3, enter, lalu kita exit. Nah, coba kita lihat cek resultnya, apakah ada yang salah. Nah, untuk login, password, enable secret, dan host sudah tercetak semua. Lanjut ke bagian port untuk menambahkan IP-nya. Oke, di sini itu config T. Di sini kita taruh di sini. Nah, jadi interface giga 0/0. Lalu masukkan IP add-nya 192.168.0.1 dan subnetnya jangan lupa 255.255.192. Lalu no shutdown. Nah, selanjutnya caranya sama, masuk ke interface giga 0/1, lalu IP addressnya 65.192.168.0.65 dan subnetnya 255.255.255.192. Lalu keluar dari terakhir, lalu copy running startup config. Oke, kita cek untuk completionnya assessment item. Oke, pada customer router di sini sudah tercentang semua, berarti konfigurasinya sudah berhasil. Oke, lanjut ke LAN A untuk mengkonfigurasi default gateway, IP address, dan port statusnya. Nah, di sini langsung ke jadi step 2, configure the two customer LAN switches. Oke. CLI config T. Lalu interface VLAN 1. VLAN 1 benar, lalu IP add 192.168.0.2 benar, 255.255.255.192. kita enter, lalu no sh, exit. Interface VLAN 1 untuk menambahkan IP defaultnya, default gateway 192.168. Oke, di sini titik 1 0.1. Oke, lalu di sini kita exit, lalu copy run. Oke, kita cek di sini complexionnya sudah 56%. Oke, cek apakah ada yang salah. Oke, pada LAN A sudah tercentang semua. Lanjut ke LAN B. Hanya saja di sini menambahkan subnet mask. Oke, di sini kita akan setting konfigurasi pada LAN B. Interface VLAN 1. Kita enter, lalu IP add 92.168.0.66 benar, dan subnetnya 192.168.0.192.
kok 152 255 192 lalu no exit nggak usah IP default gateway 192.168.0.65. Oke, sini 65.65. Exit lalu copy oke. Kita cek di sini complexionnya sudah 73%. Oke, di sini cek. Nah, pada konfigurasi LAN A dan LAN B sudah selesai, sudah tercentang semua. Oke, lanjut pada PC A dan PC B. Oke, di sini perintahnya. Nah, di sini kita menambahkan IP, address, subnet mask, dan default gateway-nya. Di sini berarti. Desktop IP address. IP 192.168.0.62. Benar. Nah, ini nolnya diganti 192 dan subnet mask-nya di sini subnet mask-nya diganti 1. Oke. Kita cek. Nah, di sini complexionnya 86%. Oke, di sini sudah tercetak semua. Lanjut PC B. PC B 192.168.0.66. Subnet mask-nya 192.168.0.66. This already used the network. Si B bener kok. Itu 92. Sini 65. Oke. Sini cek threshold. Oke, IP address-nya ini salah. Oke, ini kenapa IP address-nya salah? Ini memang benar. Untuk IP A. Oh, IP A-nya ini salah. Ini seharusnya 2. Kok gini sih? Udah kepake di mana ini? Apa sih? Salah. Oh, terjadi kurang teliti ya saya. Salah baca ternyata. 192. Ke 192 sih. Untuk isi benar. Oh, ini yang diganti jadi 192. Oke, kita cek apakah terjadi kesalahan lagi. Oke, di sini default gateway pada PC B sudah berhasil. Lanjut PC B.
salah ternyata 126. 192. Oke. Di sini complexionnya sudah 100%. Oke, di sini. Tuh, sudah tercentang semua untuk assessment itemnya. Jadi untuk konfigurasinya dan menambahkan IP semuanya sudah selesai. Lanjut ke part 3, tes dan troubleshoot. Oke, kita akan ngetes menggunakan P. Nah, kita misalnya tes PCA ke customer router. Nah, di sini successful. Lalu PCB ke router, customer router successful juga. Lalu PCA ke PCB. Nah, di sini sudah sukses dan sudah berhasil. Mungkin sekian dari saya dari lab 11.5.5. Mohon maaf bila kurang jelas dan ada perkataan yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.